ternyata, dan ini udah saya terapkan juga, paku ini dibutuhkan pada saat kita mandi. Apa hubungannya dengan mandi ya? Paku dengan mandi, tapi ada hubungannya nih. Halo, selamat pagi sahabat. Kita kembali dengan Badai Rimba Channel. Jadi saya udah keliling-keliling barusan pagi dengan si Badai Gurun. Hari ini kita akan mencoba sharing atau ngobrol aja ya. Ngobrol tentang tips and tricks untuk perjalanan goes jauh. Jadi tips and trick ini berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya selama goes jauh atau sering orang mengatakan touring. Apa sih tips and trick untuk goes jauh, meskipun ini sebetulnya setiap orang mungkin akan ada perbedaan sedikit, tapi prinsipnya akan sama. Jadi ada beberapa hal yang memang ini sebetulnya ringan, tidak jelimet, tapi tips and trick ini kadang-kadang memang dibutuhkan dan dampaknya akan cukup signifikan untuk keberhasilan goes jauh. Oke, kita mulai ya. Jadi salam sehat buat sahabat semua, sahabat Badai Rimba Channel dimanapun berada. Jadi saya sekarang ada di seputaran Cianjur ya, karena saya domisili Cianjur. Ini di sekitar Bunikasih ya. Kebetulan sekelilingnya padi sudah menguning, ada yang udah panen juga. Oke, kita mulai. Jadi tips and trick yang pertama untuk goes jauh, satu adalah checklist. Kenapa harus checklist? Jadi checklist ini digunakan untuk mendata barang-barang yang memang kita perlukan. Jadi barang atau perlengkapan yang diperlukan selama perjalanan. Kenapa harus pakai checklist? Supaya untuk memudahkan, karena itemnya banyak. Itemnya banyak, seperti misalnya contoh, kita contohkan untuk backpacking aja ya. Jadi kita di belakang ada saddle bag, di depan ada fork bag, belum lagi handlebar bag, kemudian belum lagi ada top to bag, dan itu semua terisi dengan peralatan atau perlengkapan yang memang dibawa untuk goes jauh. Nah, beberapa item ini kalau memang kita nggak checklist, kita nggak tulis, itu kadang-kadang membingungkan, terutama posisi ya. Posisi baju ganti itu di sebelah mana sih? Posisi contohnya untuk power bank sebelah mana sih? Posisi untuk kacamata sebelah mana? Sarung tangan sebelah mana? Karena begini, kalau kita goes jauh, ini mungkin bukan masalah faktor usia saja ya. Kalau kita tidak checklist, itu akan lupa, karena pada saat kita kondisi fisik kita sudah mulai menurun, kadang-kadang kita agak sedikit disorientasi, malahan mungkin cenderung jadi lupa. Wah, barang ini di mana nyimpennya? Barang apa istilahnya, power bank itu sebelah mana ya? Charger itu sebelah mana? Tapi kalau kita membuat checklist, kita bikin ada semacam aplikasi di Android namanya Note ya. Kita tulisnya di situ. Misalnya begini, baju ganti dengan baju untuk tidur ada di saddle bag, atau kalau untuk bag touring mungkin ada di panir belakang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kalau misalnya peralatan mandi, ada di frame bag misalnya. Nah, kalau dengan adanya kita checklist, kita bisa mengklasifikasi peralatan-peralatan apa saja dan disimpan di tas mana. Itu gunanya checklist. Jadi sebetulnya ini ringan checklist ini, tapi
sangat penting dan menentukan untuk kelancaran di perjalanan. Karena bisa jadi terjadi kasus begini ya. Pada saat kita capek di jalan panas, kita membutuhkan sarung karena mau istilahnya mau sholat, kita acak-acak dulu. Karena kita tidak tahu menyimpannya gimana karena lupa. Tapi kalau dengan checklist, ada di kantong atau di penir belakang sebelah kiri, kita tinggal cabut aja. Dan nanti kembalikan ke tempat semula. Jadi di situ checklistnya udah tertata rapi. Itu checklist ya. Kedua, setelah checklist, tips and trick untuk goes jauh, kita harus memakai identitas diri. Apa sih identitas diri itu? Jadi semacam name tag yang bisa ditulis, ada semacam kartu nama gitu. Itu di situ tertulis nama kita, kemudian golongan darah, kemudian kontak person yang bisa dihubungi, baik itu istri kita, anak kita, saudara kita. Nah, itu gunanya untuk apa? Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu, kita tidak sadar diri karena kecelakaan baik ringan atau berat, orang akan melihat, oh ini namanya si Anu, alamatnya di sini, golongan darahnya ini. Nah, kalau zaman dulu saya pernah memakai juga ada dog tag ya. Itu dog tag semacam tentara Amerika yang di perang Vietnam gitu. Itu memakai dog tag. Di situ nama, golongan darah, kesatuan dan segala macamnya. Itu bisa diaplikasikan. Kemudian ada ID sport yang berupa gelang. Jadi di gelang itu tercantum identitas kita. Sama, nama, golongan darah, nomor kontak yang bisa dihubungi, dan segala hal yang memang data yang diperlukan. Mungkin bisa juga yang sederhana ya ditempel di tas misalnya ya, di tas kita, kemudian dilapisi plastik. Itu gunanya untuk memudahkan orang untuk mengenali kita dan kemana akan dihubungi jika terjadi sesuatu. Tapi mudah-mudahannya nggak terjadi ya. Tapi tetap kita harus jaga-jaga. Ketiga adalah kontak person. Nah, apalagi nih kontak person nih. Kontak person itu adalah kita mempunyai catatan sahabat-sahabat kita yang akan dilintasi selama perjalanan. Kita catat nomor kontaknya. Itu untuk jaga-jaga, mana tahu kita menghadapi semacam trouble, ada sesuatu halangan, kita bisa menghubungi sahabat kita. Bukan untuk istilahnya merepotkan ya, tapi ini hanya untuk jaga-jaga. Kemudian yang keempat adalah sumber daya. Sumber daya ini kenapa kita harus dimasukkan kepada semacam tips and trick? Karena sumber daya ini dibutuhkan. Zaman sekarang ini kita mempunyai atau membawa beberapa device selama perjalanan goes jauh. Contoh yang paling utama adalah HP. Kemudian yang kedua adalah kamera. Kemudian yang ketiga adalah cyclo komputer, model ini ya. Jadi cyclo komputer Garmin ya. Ini kan membutuhkan daya juga. Karena untuk ya baik kita mendeteksi kecepatan, kemudian denyut nadi, arah segala macam ada di sini. Itu untuk sumber daya ya. Nah, sumber daya ini bisa didapat dari mana? Satu tentunya adalah dari power bank yang kemudian nanti akan kita charger ya. Kedua, sumber daya bisa berasal dari ini nih, dinamo hub. Jadi dinamo hub ini gunanya untuk penerangan, juga untuk mencas HP. Ketiga adalah solar cell. Seperti contoh di atas ini ya. Solar cell ini sangat dibutuhkan
untuk daerah-daerah yang memang kita tidak menemukan sumber daya seperti listrik. Seperti kita mau mencas power bank atau HP, jadi kita gunakan solar cell, termasuk dinamo hub ini. Nah, itu sumber daya ini sangat diperlukan karena setiap hari dibutuhkan untuk kelancaran perjalanan goes jauh. Setelah sumber daya, kita beralih kepada kepala charger. Apalagi nih, kepala charger kan hanya sederhana. Nggak, ada triknya begini. Kalau kita membawa kepala charger yang biasa, yang hanya satu lubang, itu nanti kita akan kerepotkan dalam hal waktu mencas device kita. Contoh kita lagi inilah, pada saat kita istirahat ataupun kita di masjid, kita mau ngecas dulu, kita bawa kepala charger yang memang cuma satu lubang ya. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akan istilahnya waktu terbuang. Nah, salah satu trik untuk mengatasi hal itu adalah kita dengan membawa kepala charger yang lubang 3 atau lubang 4. Seperti yang di atas ini ya, atau di sini ya. Lubang 3 atau lubang 4. Jadi sekali kita ngecas, kita bisa ngecas HP, kita bisa ngecas power bank, kita bisa ngecas cyclo komputer, atau kita bisa ngecas kamera dengan satu kepala charger yang mempunyai lubang 3 atau lubang 4. Nah, itu triksnya ya, triknya itu. Jadi sederhana, cuma sangat signifikan untuk dipakai pada saat kita membutuhkan di perjalanan. Satu hal lagi yang menguntungkan dengan kepala charger yang lubang 4, kita akan lebih ringkas. Setelah kepala charger, kemudian tips and trick selanjutnya adalah foldable bag. Apalagi nih foldable bag. Jadi foldable bag itu adalah daypack yang bisa kita ringkas kalau tidak digunakan dan hanya sebesar kaleng minuman lah, apakah itu Coca-Cola, itu pas sebesar gitu. Tapi kalau kita gunakan, kita bisa buka dan itu akan volumenya akan bertambah. Gunanya untuk apa sebetulnya foldable bag ini? Jadi begini, dalam perjalanan kita sering menambah logistik ya. Logistik di perjalanan, apakah itu logistik untuk bahan memasak ataupun logistik sebagai camilan, apakah camilan, minuman dan segala macamnya. Tentunya kita harus memikirkan tempat cadangan untuk makanan atau logistik tersebut, karena di tas kita yang memang kita siapkan udah terisi penuh dengan perlengkapan yang memang standar, dari mulai baju, peralatan, toolkit, bahan cadangan dan segala macamnya. Mungkin udah memenuhi semua tas ya. Tapi kalau kita membawa tas lipat itu atau foldable bag, itu akan memudahkan. Selain memang kalau tidak dipakai ringkas, saat kita gunakan akan bisa menjadi hal yang berguna. Contohnya begini, kita foldable bag itu dibutuhkan untuk logistik gitu. Jadi bisa kita pakai. Yang kedua, yang paling penting adalah ransel lipat itu atau foldable bag itu kita gunakan pada saat kita misalnya akan sholat. Tentunya kan saat kita sholat di masjid, sepeda kita tinggal di luar, perlengkapan memang kita tinggalkan juga, kecuali barang-barang yang memang itu berharga, contoh HP, kemudian power bank, kemudian cyclo komputer, kemudian kamera, ataupun benda lain yang memang penting, termasuk dompet ya. Nah, kalau kita bawa itu semuanya tanpa menggunakan tas cadangan, itu akan menyulitkan. Nah, dengan adanya tas lipat itu akan memudahkan, tinggal buka aja itu tas, kemudian masukkan barang-barang berharga itu, kita bawa
masuk ke masjid. Ataupun misalnya satu lagi, pada saat kita akan mandi, baik itu mandi di masjid, mandi di Alfamart misalnya kan numpang, ataupun mandi di pom bensin, itu kita bisa bawa barang-barang berharga itu dengan tas tersebut. Oke, tips yang selanjutnya adalah kita harus membawa cadangan makanan yang simple tapi berkalori tinggi. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita saat goes jauh, kemudian pas jam makan jam 12, ternyata rute yang kita lalui itu tidak ada warung, tidak ada tempat untuk makan. Jadi gunanya cadangan makanan itu ketika kita melintasi daerah yang memang tidak ada warung, tidak ada makanan, tidak ada toko, itulah cadangan makanan tersebut digunakan untuk mengganjal perut ya. Karena pernah kejadian ya, pada saat saya goes di Lampung mau ke Aceh, itu di daerah Menggala saya melintasi kebun tebu sepanjang 30 km. Pada saat melintas kebun tebu itu, jam sudah menunjukkan makan siang, jam makan siang sekitar hampir jam 12. Saya goes bersama sahabat saya Niko, berharap akan mendapatkan warung untuk makan. Ternyata sepanjang 30 km itu tidak ada bangunan apapun, kebun tebu aja terus panjang. Bayangkan 30 km dalam kondisi panas, untung air masih ada. Nah, makanan cadangan waktu itu tidak ada sama sekali. Nah, itu adalah sebagai pelajaran. Jadi kemanapun Anda pergi saat goes jauh, tetap harus membawa makanan cadangan yang berkalori tinggi. Apakah itu misalnya kurma ataupun stripe ya, yang makanan untuk goeser itu. Kemudian apakah keju, pokoknya yang berkalori tinggi lah, madu dan segala macam, tapi ringkas. Itu digunakan saat kita kesulitan untuk mendapatkan makanan, itu dulu sebagai cadangan kita makan. Tips and trik selanjutnya adalah simple sih sebetulnya. Peralatan mandi. Kenapa sih peralatan mandi? Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita sebaiknya harus menggunakan sabun cair lah, yang memang dalam kemasan ya. Pengalamannya begini, saya menggunakan sabun batangan itu yang padat. Itu memang simple juga sih, tapi lama-kelamaan karena itu gelas pasti dibuka ya, bungkusnya itu yang kertas itu. Kemudian saya masukin ke plastik. Lama-lama akan basah terus si plastiknya itu. Dan susah lah, artinya jadi belepotan kemana-mana. Nah, sebaiknya kita pakai sabun cair aja. Kemudian masalah handuk, kalau kita bawa handuk yang biasa kan besar, packingnya terlalu besar. Nah, ada tips and trick menggunakan kanebo untuk melap mobilnya. Itu kan kecil, itu gampang kering juga, pakai kanebo aja. Kita habis mandi pakai kanebo. Malahan selain itu, ini untuk supaya bawaannya kecil ya, saya pernah lihat di YouTube ada peturing dari luar, dia membawa sikat gigi itu malah dipatahkan dulu ya, batangnya itu, jadi tinggal segini. Untuk apa sih sebetulnya? Karena supaya menghemat tempat. Itu tips and trick untuk peralatan mandi ya. Kemudian, nah ini yang lebih seru nih, mungkin tidak terfikirkan. Saya pun terinspirasi oleh Kang Dadang Subaran ya.
orang Tasik, udah tua juga sama dengan saya, tapi dia udah kemana-mana. Dia bisa pakai ontel maupun pakai sepeda MTB. Kang Dadang ini dia menjadikan inspirasi buat saya untuk tips and trick ini. Apa coba? Setiap touring Kang Dadang ini pasti membawa paku. Loh, untuk apa paku? Ternyata, dan ini udah saya terapkan juga, paku ini dibutuhkan pada saat kita mandi. Apa hubungannya dengan mandi ya? Paku dengan mandi, tapi ada hubungannya nih. Jadi begini, pada saat kita mandi, numpang mandi lah istilahnya, baik di masjid, di pom bensin, ataupun di tempat lain lah, itu sering terjadi di dalam kamar mandi itu tidak ada gantungan baju. Bayangkan susahnya. Belum lagi kita baju yang mau digantung, belum lagi peralatan yang tadi itu foldable bag yang memang barang-barang berharga yang kita bawa karena sepeda ditinggal ya. Mau digantungkan di mana? Sering terjadi tempat mandi itu tidak ada gantungan bajunya. Nah, paku itu gunanya untuk itu. Kita paku aja, kemudian gantungkan, dan itu sebagai amal juga ya. Jadi orang lain bisa menggunakan juga untuk paku itu. Jadi itu ya kegunaan paku itu. Kembali, paku dengan mandi, apa hubungannya? Jadi saat kita masuk tidak ada gantungan baju, ya kita paku aja. Itu salah satu inspirasi yang saya laksanakan juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tips and trick pada saat kita selesai mengadakan perjalanan. Jangan lupa semua peralatan dicuci, baik itu sepeda, kemudian semua perlengkapan itu kita cuci, kita simpan di tempat yang aman dan kering, karena suatu saat itu pasti dipakai kembali. Nah, itu tips and trick yang terakhir. Jangan lupa kita mencuci perlengkapan setelah kita melakukan perjalanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tips and trick ini. Oh ya, ada satu lagi sebetulnya yang ini akan menjadikan amal bagi kita pada saat melakukan perjalanan goes jauh. Apa sih yang menjadikan amal itu? Begini, pada saat kita di lintasan itu, kalau kita menemukan barang-barang yang bisa mencelakakan diri kita maupun orang lain, seperti pecahan kaca, paku, atau baut yang lepas, atau malahan batu, sebaiknya kita berhenti dulu, kita singkirkan ke pinggir, ke tempat yang aman, yang tidak bisa mencelakakan orang lain atau diri kita. Mudah-mudahan itu menjadikan amal kita. Pada saat kita perjalanan goes jauh, tebarkanlah amal, apapun yang bisa menjadi amal kebaikan. Misalnya dengan menyingkirkan barang-barang yang bisa mencelakakan orang lain tadi, seperti pecahan kaca dan sebagainya. Kemudian amal yang lain ya tidak hanya materi aja sih sebetulnya. Sedekah itu tidak hanya materi. Jadi dengan cara kita berperilaku menghadapi orang-orang yang baru dikenal, dengan senyuman kita, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal. Oke, segitu aja tips and trick goes jauh yang dirangkum dari pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Salam sehat, salam goes, juga salam persahabatan dari Badai Rimba Channel di Cianjur. Selamat siang. Udah siang ya? Udah siang tapi mendung. Sampai jumpa lagi di bahasan yang lain. Oke, selamat siang.